Selamat pagi. Selamat pagi, Lause. Pagi, Mimi. Anak-anak, kita mau mulai ibadah kita. Tapi kita sudah harus mandi. Sudah pakai baju yang rapi. Dan sudah duduk yang baik. Mimi sudah siap memuji Tuhan? Oh, siap. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, Lause. Pintar. Tapi ngomong-ngomong ada kurang satu orang. Hah? Siapa? Siapa ya? Maaf Lause. Oh iya, Toto Toto. terlambat. Nah, Toto, ingat ibadah kita itu jam berapa, Mimi? Jam 8. 8 ya. Betul, jam 8. Minggu depan datangnya tepat waktu ya. Oke, Toto. Lause. Anak-anak, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, Lause Indra ajak kita untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Saat ini kami mau beribadah, tapi Tuhan tolong kami supaya kami bersungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Sekarang, Lause Indra mau ajak kita untuk memuji Tuhan bersama. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Oke. Siapa disiapkan? Oke, sekarang puji Tuhan bersama. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak yang tadi belum ikut nyanyi ya. Dan Lause Indra ajak semua untuk berdiri. Mimi dan Toto tadi ikut nyanyi? Ikut dong Lause. Oh, bagus, bagus. Nah, sekarang kita nyanyinya saut-sautan ya. Oke, siap. Mimi siap? Siap. Siap. Toto juga Anak-anak di siap, rumah Lause. siap? Oh, Toto juga siap? Iya Lause. Sekarang kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, muji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, Lause lihat tadi Mimi semangat ya sama Toto ya. Iya dong, semangat. Bagus sekali dalam memuji Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Indra mau ajak kita menyanyikan satu lagu. Lagu ini mengatakan bahwa di dalam suka maupun di dalam duka, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kira-kira Mimi sama Toto tahu nggak lagunya? Nggak tahu, Lause. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Tahu? Nggak tahu Lause. Oh, nggak tahu. Mimi dan Toto mau belajar? Mau Lause. Oke, anak-anak di rumah juga mungkin ada yang belum tahu sekarang. Lause Indra nyanyikan ya. Jadi anak-anak di rumah ikut. Yang sudah bisa ikut, yang belum bisa mungkin mendengarkan dulu. Oke?
Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekarang anak-anak di rumah ikut nyanyi. Mimi dan Toto sudah hafal. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum lagi. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum lagi. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Mi, kamu ngapain sih? Mager. Mager. Kenapa kok mager? Halo anak-anak. Halo Lause. Halo Mimi. Halo Toto. Lause, Ya, Mimi ini loh mager terus Lause. apa ya mager itu? Lause kok baru tahu? Lause taunya hanya pager loh. Bukan pager Lause, mager. Males gerak Lause. Gitu ya, ada-ada saja Mimi ini. Mi, kan kamu sudah janji sama Lause kalau hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama teman. Iya Lause, kita mau ibadah online kan Lause? Iya benar, teman-teman lo sudah nunggu di rumah. Iya sih Lause. Teman-teman sudah siap kan? Kenapa kamu? Kok masih sedih? Mimi emang udah janji, tapi masalahnya ini loh, sekarang Mimi lagi males. Jadi Mimi batalin aja ya janjinya ya. Gak boleh, gak. Mi. Kan sudah janji, teman-teman sudah nunggu di rumah. Kasihan loh, mereka sudah lama menunggu. Coba lo semua tanya, kenapa sih Mimi jadi mager? Boleh tahu? Mimi tuh males karena bosen Lause. Gara-gara corona ini loh Mimi gak bisa sekolah, gak bisa main, gak bisa ketemu teman-teman sekolah minggu. Pokoknya gak enak deh Lause. Oh, kok Lause jadi heran ya? Biasanya ini ya, anak-anak seperti Mimi juga, kalau libur sekolah pasti senang. Iya Lause, Toto seneng. Loh, tuh Toto senang. Iya juga sih Lause, tapi kalau libur sekolah emang Mimi seneng. Tapi ya gak selama ini juga kali. Masa sampai selama ini? Oh gitu ya. Iya Lause, saat ini tuh Mimi udah bosen banget. Akibat bosen, Mimi tuh jadi males. Mimi jadinya pengen marah-marah. Mimi jadinya pengen nangis. Mimi jadi stres, marah-marah sama nangis-nangis terus. Oh, kok sampai segitunya ya? Lause jadi takut nih deket-deket sama Mimi. Iya, Nanti Toto kena jadi marah juga. lagi. Iya, Toto juga takut. Ih, Lause ini loh, kok malah gitu sih? Enggak gitu, kamu sih lucu. Tadi bilang katanya pertama mager. Setelah itu bilang apa lagi ya? Setelah mager bosan. Bosen. Setelah itu marah-marah. Ngomong-ngomong ya, Lause lo punya obatnya lo dalam masalah ini lo. Wow, obat apa Lause? Obat apa? Iya, ada. Ini kita bisa lihat dalam Alkitab. Mari kita semua buka dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Ayo teman-teman di rumah, mari kita buka sama-sama ya. Lause akan bacakan ya. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah
obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gitu bunyinya, Mi. Gitu. Iya. Tapi Lause, kok bisa ya hati yang gembira adalah obat yang manjur? Aneh ini, aneh. Iya, Mi, hati yang gembira itu adalah obat. Kalau menurut Mimi, hati gembira itu apa sih? Hati gembira ya, hati yang senang Lause, yang bikin orang ketawa-ketawa. Kalau menurut Toto apa? Hati yang gembira ya senang-senang Lause. Ya, jawaban kalian ada sebenarnya sedikit ya. Hati yang gembira itu adalah hati yang penuh bersyukur atas keadaan apapun yang terjadi. Dan rasa syukur kita ini akan membuat kita menjadi lebih tenang dan gembira. Oh gitu. Seperti dalam menghadapi wabah yang ada sekarang ini, wabah corona, kita ini sebagai murid Tuhan harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kita dan menjaga kita. Salah satu hal yang membuktikan bahwa Tuhan itu menjaga, mengasihi kita dan menyayangi kita adalah dengan libur ini dan tinggal di rumah, supaya kita terhindar dari virus yang ada. Ya, adik-adik yang di rumah ya. Nah, begini ya, Tuhan Yesus itu rindu akan kehadiran kita. Memang hari ini kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi dengan kita berada di rumah, kita tetap bisa bersekutu loh sama Tuhan. Dengan ibadah online ini, kita bisa memuji Tuhan, Mimi dan Toto ya, dan adik-adik semua yang ada di rumah. Lantas kita juga bisa baca firman Tuhan dengan bantuan Mama dan Papa. Dan kita juga bisa bersekutu dengan Mama, Papa dan adik-adik di rumah. Jadi waktu di rumah itu bisa kita gunakan dengan sesuatu yang baik. Oh gitu. Iya Lause. Pantasan ya saat Mimi memuji Tuhan, hati Mimi tuh jadi senang dan tenang. Mimi gak bete lagi. Mimi jadi bersemangat Lause. Oh, semangat ya. Kalau Toto bagaimana? Toto Sama selalu semangat. Lause. Toto juga semangat Lause. Toto dan Mimi mengingatkan Lause kalau di dalam Alkitab ini ada loh cerita tentang murid Tuhan Yesus yang mau memuji Tuhan dan berusaha sukacita meskipun berada di dalam kesulitan. Mau dengar ceritanya? Mau Lause, mau. Adik-adik di rumah mau dengar semua? Yuk kalau gitu kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya semua, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami tahu kami masih merasa sedih, merasa takut akan keadaan yang terjadi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan akan membantu kami. Tuhan akan senantiasa menjaga kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini bisa menjadi penghiburan bagi kami semua dan murid-murid juga yang ada di rumah. Tuhan bantu Lause dan bantu anak-anak, karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga 34. Anak-anak, langsung mau cerita sekarang. Pada saat itu Paulus dan Silas pergi ke Filipi. Di sana mereka mau berdoa seperti layaknya kita juga berdoa di gereja. Tapi waktu itu namanya bukan gereja, sinagog. Anak-anak, setiap kali mereka pergi ke tempat berdoa itu, ada seorang hamba wanita yang selalu mengikuti mereka dari belakang. Dan setiap bertemu, wanita ini selalu berseru, mereka ini adalah hamba dari Tuhan yang Maha Tinggi, dan mereka memberitakan tentang jalan kebenaran. Besoknya ketemu lagi,
ngomong yang sama lagi. Jalan di belakangnya Paulus dan Silas. Lama-lama karena keseringan diikuti, Silasnya sama Paulusnya jadi kurang nyaman ya. Akhirnya Paulus menjadi tidak senang dan dia menoleh belakang dan mengatakan pada wanita ini, "Hai kamu, keluarlah demi nama Tuhan Yesus, keluarlah roh yang ada dalam dirimu." Anak-anak, wanita ini sebetulnya dia mempunyai ilmu loh, ilmu tenung. Jadi dia kalau zaman sekarang itu bisa ramal-ramal gitu loh ya. Dan dia juga punya bos. Jadi dia ini bekerja pada bosnya. Bosnya ini mendapatkan uang dari hasil ramalan hambanya ini. Nah, pada saat Paulus mengatakan, "Demi nama Tuhan Yesus, keluarlah roh dari perempuan ini," maka roh itu segera keluar. Dan hilanglah kekuatan wanita ini. Maksudnya hilanglah roh yang ada di dalam wanita ini sehingga wanita ini bebas. Tentu saja bosnya marah. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa mengambil keuntungan, gak bisa cari uang. Nah, dari mana? Dari hasil uangnya? Kan dari meramal-meramal itu. Akhirnya bosnya jadi marah. Kemudian dia tangkap Silas dan Paulus. Dia bawa pergi ke pasar, diadukan kepada si pembesar di sana. Anak-anak, apakah sampai di sini saja ceritanya? Sudah diadukan saja? Tidak. Paulus ini dituduh katanya sudah membuat kacau kota itu, sudah heboh katanya. Dan kemudian juga dituduh Paulus ini mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tata cara orang Romawi. Akhirnya sama pembesar ini dilucuti pakaiannya. Lantas kira-kira diapakan ya? Disuruh pulang? Tidak. Paulus dihukum. Anak-anak tahu apa yang dihukum? Belakangnya ini disuruh tunduk mungkin ya. Kemudian dicambuin sampai banyak, sampai berkali-kali. Sampai sakit seluruh badannya. Paulus diam saja sama Silas. Kira-kira dilepaskan sampai di sana penderitaannya? Tidak. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang sangat dalam. Diletakkan di penjara yang tengah-tengah, yang tidak ada cahaya matahari. Jadi sangat gelap. Mereka dipasung kakinya. Tahu dipasung? Ya, kaki pasung itu kakinya diletakkan antara kayu dengan kayu. Kemudian diikat. Jadi gak bisa pergi, gak bisa jalan, gak bisa lompat-lompat seperti Lause dan kalian. Kemudian tangannya diapakan? Tangannya diborgol mungkin ya. Tapi borgolnya lain, kalau kita borgol begini. Kalau zaman dulu mungkin pakai besi begini ya, ditempelkan di tembok. Jadi mereka tidak bisa bergerak. Kalau Lause dalam keadaan ini, mungkin Lause sedih. Tidak usah sampai dipukul-pukul lah. Kalau misalnya ada lampu mati gitu anak-anak ya, gelap, takut gak ada mama sendirian. Pasti kalian teriak-teriak, "Mama, mana lampunya? Takut ini," ya. Tapi bagaimana dengan Silas dan Paulus dalam keadaan yang seperti ini? Mereka tidak mengeluh loh anak-anak. Mereka tetap bersukacita. Pada malam semuanya sudah tidur lelap. Paulus dan Silas berdoa pada Tuhan. Hebat sekali ya. Mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan. Nyanyiannya yang indah ini memenuhi seluruh ruangan yang sunyi senyap saat itu. Pada saat itu Lause pasti bisa bayangkan semua orang sedang tidur. Tapi semua orang bisa mendengar nyanyian mereka. Paulus dan Silas tidak sedih, tapi mereka tetap bersukacita. Karena mereka tahu bahwa ada Tuhan bersama mereka. Anak-anak, ketika mereka menyanyi,
memuji Tuhan? Kira-kira apa yang terjadi ya? Lalu kasih tahu. Saat itu juga ada gempa mengguncangkan sel penjara ini. Sehingga semuanya bangunan rontok satu demi satu. Semuanya jatuh. Dan tangan ikatan mereka lepas semua. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Anak-anak, banyak sekali orang yang di penjara itu, mereka bisa lepas semuanya, ikatannya. Pada saat itu, kepala sipir penjara sedang tidur. Ketika ada gempa, dia sangat terkejut. Dia kaget, loh ada gempa, gimana ini ya, semua penjara ini terbuka. Pasti tawanannya lari semuanya. Dia sangat ketakutan anak-anak. Sampai akhirnya dia putus asa, dia takut nanti akan dihukum oleh atasannya. Kalau seseorang melakukan kesalahan saat itu, mungkin bukan hanya dia yang dihukum. Semua anggota keluarganya juga bisa dihukum. Makanya dia takut, dia sangat sedih, bagaimana ini? Akhirnya dia sudah putus harapan. Ada sebilah pedang di pinggirnya, pinggang. Kemudian dia angkat dan dia akan mengakhiri hidupnya dengan pisau ini. Pedang maksud Lause ya. Ketika dia hendak menusukkan, kemudian terdengar suara Silas dan Paulus. Paulus berkata, Pak Sipir, jangan takut, jangan bunuh diri. Aku baik-baik saja, aku ada di sini. Jangan takut, jangan lakukan itu. Akhirnya Bapak Sipir ini terkejut dan dia cepat lari mengambil obor. Dia mau melihat semua tawanan yang ada, apakah masih tetap ada di sana. Ternyata benar anak-anak, semuanya masih ada. Paulus dan Silas juga masih tetap ada di dalam rumah tahanan itu. Kemudian dia menjadi lega sekali karena dia tidak jadi dihukum nantinya ya. Akhirnya dia tersungkur jatuh ke tanah. Kemudian dia mengatakan kepada Silas dan Paulus, bagaimana caranya supaya aku bisa selamat? Ya, akhirnya Bapak Paulus memberitahu, anak-anak tahu bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Ya, murid-murid Lause di rumah pasti sudah tahu jawabannya ya. Kalian memang anak yang pintar. Kemudian Paulus mengatakan, percayalah pada Tuhan Yesus dan baptislah engkau atas nama Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Sipir ini membawa Silas dan Paulus pergi keluar penjara. Diobati lukanya dan kemudian dibawalah mereka masuk ke rumahnya, diperkenankan semuanya kepada anggota keluarganya. Paulus kemudian mengajarkan tentang kasih Tuhan. Paulus juga menceritakan tentang bagaimana Tuhan, baiknya Tuhan kepada seluruh keluarga ini. Dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka dibaptis. Anak-anak, mereka akhirnya dibaptis dan seluruh keluarga ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian setelah itu Paulus diundang makan dan minum di rumah sipir penjara ini. Nah, anak-anak, itulah ceritanya firman Tuhan hari ini, bahwa dalam segala kesulitan Paulus dan Silas tetap percaya pada Tuhan, tetap bersukacita. Dia tidak takut. Ini mengajarkan kepada kita, pada saat-saat seperti ini banyak orang merasa sakit, banyak orang merasa takut, banyak orang merasa sedih akan keadaan ini. Kita belajar tetap bersukacita, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Tuhan menjaga kita, seperti Tuhan menjaga Saulus dan menjaga Paulus dan Silas. Anak-anak, kita ingat ya, mungkin ada teman kita, ada saudara kita, ada kenalan kita yang sedang sakit, ada juga mungkin yang terserang corona, sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Atau kalian ini yang di rumah saat ini kan gak bisa kemana-mana, di rumah terus, bosan, gak bisa jalan-jalan, libur terlalu panjang, bisa buat bete. Tapi kita belajar dari Silas, dari Paulus juga, untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Anak-anak sudah belajar sekarang? Ayo kita sekarang kembali kepada Mimi dan Toto, kita tanya sampai seberapa jauh dia belajar dari firman kita hari ini. Mari. Meme, Toto, bagaimana perasaanmu sekarang setelah mendengar firman Tuhan tadi? Senang, Lause. Toto, Toto juga seneng Lause. adik-adik semua yang di rumah, apa juga penuh sukacita sekarang? Selain kita belajar membaca Alkitab dan belajar tentang Alkitab mengenai obat yang manjur tadi, Iya Lause. ada lagunya juga loh. Mimi tahu apa, lagunya? Lause? Tahu, Lause. Hati yang gembira adalah obat. Tahu. Tahu? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mari adik-adik semua yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Krek krek krek. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Krek krek krek. Hati yang gembira. Siapa senang? Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Krek krek krek. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Hore. Semoga lagu ini mengingatkan kita akan selalu bersukacita dalam segala keadaan. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Kita tutup firman ini dan sekolah minggu ini dengan doa. Mari semua lipat tangannya, berdoa sama Lause ya. Toto juga, Mimi. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak Tuhan yang selalu bersukacita dalam segala keadaan. Kami mengingat bahwa saat ini kami seringkali gundah, kami takut, kami hilang arah karena kami seringkali sedih. Tapi kami percaya bahwa Tuhan melalui firman ini menguatkan hati kami untuk senantiasa bersukacita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami di rumah supaya mereka selalu sehat dan Tuhan menjaga mereka. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kotak apa ini ya? Ini kotak apa tuh? Gini loh Mi, ini kotak persembahan Mi. Oh, kotak persembahan tapi kan online.
online? Gimana persembahannya kalau online? Gampang Mi, sekarang kan sudah modern Mi. Oh. Tinggal transfer ke rekening BCA di atas ini Mi. Nih. Oh, Nih di kan? atas. Sama kita juga bisa scan QR code. Nih di atas juga nih. Oh, Nih. ada QR code juga. Kamu Iya. jangan lupa lo persembahan ya. Oh ya pasti dong. Mimi juga jangan lupa loh. Oh ya teman-teman juga jangan lupa persembahan juga ya. Oh iya teman-teman juga bisa minta tolong papa mama buat transferin Mi. Gitu, oke. Iya. Wah kalau gitu kita pamit dulu ya. Dadah teman-teman. Ada teman-teman. Anak-anak, ibadah online kita sudah selesai. Kita ibadah lagi minggu depan. Jam 8 Lause. Di channel GKA Gloria Pacar. Atau di mana ya Mi? Atau di Sunday School Gloria Pacar. betul. Jangan terlambat lagi ya Toto. Iya 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 tuh, Lause. jangan telat tuh. Iya siap-siap. Nah sekarang kita mau pamit sama teman-teman kita. Ada di rumah. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.